hanya jalan tol yang gede-gede, atau pelabuhan yang gede-gede, atau airport yang gede-gede, tapi jembatan antar desa, jembatan antar pulau yang seperti ini juga antar desa, antar kecamatan, antar pulau yang kecil-kecil, saya kira penting untuk mobilitas barang dan jasa. Ini bisa menjadi contoh bahwa ini bisa dilakukan pada kota-kota yang lain. Ya, kita memang harus bangga. Ini 90% produk anak bangsa. 90%. Dan kita memang hati-hati dan konservatif dan kita bertahap. Pak Presiden luar biasa. Dikatakan bahwa kapan lagi kita memiliki produk anak bangsa yang harus kita hargai. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Yang penting saya pertama itu penting jembatan. Nah, ini kayak mimpi lah ya. Tidak terbayang kalau di sini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. Baru untuk di Indonesia, perasaan saya senang dan bangga. Artinya kebanggaan bahwa kita engineer Indonesia mampu untuk mempersembahkan suatu jembatan kelas nasional kepada masyarakat di wilayah timur. Sebagai salah satu negara besar dunia, Indonesia telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur berskala besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembangunan jembatan-jembatan megah yang tidak hanya menghubungkan wilayah-wilayah penting, tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi dan pariwisata. Pembangunan jembatan-jembatan besar ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuh, tapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi. Dan inilah beberapa keajaiban konstruksi jembatan paling menonjol yang telah dibangun dan diresmikan di berbagai daerah di Indonesia. 1. Jembatan Merah Putih, pencapaian terbesar di Indonesia Timur. Jembatan Merah Putih mulai dibangun pada 17 Juli 2011 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016. Jembatan yang membentang sepanjang 11.140 meter di Teluk Dalam, Pulau Ambon ini memegang rekor sebagai jembatan terpanjang di wilayah Indonesia Timur. Keberadaan jembatan Merah Putih mempersingkat waktu perjalanan dari hampir 1 jam menjadi hanya 15 menit, memberikan dampak signifikan pada mobilitas dan ekonomi lokal. Dibangun dengan anggaran APBN sebesar 779,2 miliar rupiah, jembatan ini menggunakan teknologi canggih yang membuatnya tahan gempa dan dilengkapi dengan sistem monitoring SHMS atau Structural Health Monitoring System untuk mendeteksi kerusakan struktur secara dini. 2. Jembatan Yutefa, tonggak sejarah Papua. Jembatan Yutefa ini diresmikan oleh Presiden Jokowi, didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono pada 28 Oktober 2019. Jembatan Yutefa dahulu dikenal sebagai Jembatan Holtekam yang merupakan jembatan pelengkung baja terpanjang di Papua. Jembatan Yutefa ini terletak di atas Teluk Yutefa yang menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara atau PLBN SKO. Jembatan Yutefa memiliki panjang 11,6 km dan keberadaannya dapat mempersingkat waktu tempuh antar daerah dari yang semula 1,5 jam menjadi 45 menit. Konstruksi jembatan ini menggunakan teknologi modern dan material yang kuat untuk memastikan keamanan dan ketahanan jembatan. Sejak awal konstruksi, jembatan Yutefa mendapatkan 2 rekor muri, yakni pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja dengan bentuk utuh terpanjang. Jembatan Yutefa tersebut merupakan tonggak sejarah di Papua. Kehadirannya bukan hanya sebagai simbol pemersatu Indonesia sebagai bangsa, tetapi juga sumpah untuk membangun tanah Papua. Pembangunan jembatan Yutefa menjadi bukti bahwa tanah Papua harus maju seperti wilayah lainnya di Indonesia. 3. Jembatan Musi 4, solusi kemacetan di Palembang. Jembatan Musi 4 yang menghubungkan kawasan Seberang Ulu dan Ilir di kota Palembang dibangun pada tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2019. Dengan panjang 1.130 meter dan lebar 12 meter, jembatan ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jembatan Ampera.
Pembangunan jembatan Musi 4 menelan biaya sekitar 553 miliar rupiah, menggunakan konsep extrados yang menghubungkan kabel stay dan box girder. Jembatan ini tidak hanya indah secara arsitektural, tetapi juga memiliki daya tahan hingga 100 tahun dan lebih tahan gempa berkat penerapan sistem SHMS untuk pemantauan kondisi struktur secara real time. 4. Jembatan Soekarno, ikon baru Kota Manado. Diresmikan pada Mei 2015 oleh Presiden Joko Widodo yang diwakili oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kala itu, Puan Maharani. Jembatan Soekarno di Manado sempat terbengkalai selama 12 tahun. Dengan panjang 1.127 meter dan biaya pembangunan 300 miliar rupiah, jembatan ini kini menjadi ikon dan destinasi wisata populer di Manado. Selain itu, teknologi SHMS yang diterapkan pada jembatan ini memungkinkan pemantauan kondisi secara real time, menjamin keamanannya. 5. Jembatan Batu Rusa II, teknologi modern di Pangkal Pinang. Dikenal juga sebagai Jembatan Emas, Jembatan Batu Rusa II di Pangkal Pinang memiliki panjang 784 meter dan lebar 23 meter. Pembangunan jembatan ini dimulai sejak tahun 2009 dan selesai pada tahun 2017 dengan biaya hampir 500 miliar rupiah. Jembatan ini dilengkapi dengan teknologi base scale yang memungkinkan bagian jembatan untuk naik dan turun, memberi ruas bebas horizontal hingga 70 meter bagi kapal yang melintas. Sistem ini dapat dioperasikan secara manual maupun komputerisasi, menjadikan jembatan Batu Rusa II sebagai salah satu jembatan paling canggih di Indonesia. 6. Jembatan Suramadu, penghubung strategis Pulau Jawa dan Madura. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura memiliki panjang 5.438 meter dan lebar 30 meter, menjadikannya jembatan terpanjang di Indonesia. Diresmikan pada Juni 2009, jembatan ini dibangun dengan biaya 4,5 triliun rupiah. Tujuan utama pembangunannya adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Jembatan ini juga dilengkapi dengan sistem SHMS untuk mendeteksi kerusakan struktural secara dini dan mempermudah perawatan berkala. Pembangunan jembatan-jembatan besar ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuh, tetapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi, memperkuat konektivitas antar daerah, dan meningkatkan daya tarik wisata di berbagai wilayah Indonesia. Jembatan-jembatan ini bukan hanya keajaiban teknik, tetapi juga berperan penting dalam menghubungkan berbagai pulau di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memudahkan mobilitas penduduk. Seiring berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur semacam ini akan terus menjadi prioritas dalam memajukan negeri ini. Kemauan Indonesia untuk menggebrak dunia bukan lagi isapan jempol belaka. Pasalnya, Indonesia mulai menyiapkan mega proyek yang digadang mampu merubah tatanan dunia. Sebagai negara besar yang memiliki potensi maritim yang begitu kaya, Indonesia tidak ingin terus-terusan diatur oleh negara lain. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka rute ekspor baru Medan Ningbo Cina. Hal ini dilakukan agar Indonesia kedepannya tidak hanya menjadi feeder lalu lintas pelayaran ke Singapura. Rencana besar ini tengah dikoordinasikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi. Dengan adanya rute ini, nantinya kontainer dapat dikirim langsung dari Pelabuhan Kuala Tanjung Medan menuju Ningbo. Sehingga pembukaan rute pelayaran langsung Medan Ningbo ini dapat menunjukkan kemandirian Indonesia dan mengurangi ketergantungan sebagai feeder ke Singapura. Sebelumnya pemerintah memang telah berkomitmen untuk menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pesaing Singapura. Bahkan PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1 bersama Port of Rotterdam Authority dan Zhejiang Provincial Seaport Investment and Operation Group Co. Ltd. telah menandatangani Head of Agreement atau HOA untuk menjalin kerjasama pada proyek pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan kawasan industri yang letaknya berada di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. HOA tersebut meliputi pengembangan dan manajemen pelabuhan internasional dan kawasan industri Kuala Tanjung,
untuk menjadi pelabuhan dan kawasan industri kelas dunia, termasuk pengembangan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal, optimalisasi Kuala Tanjung Multipurpose Terminal dengan mengadakan pelayaran langsung dari Kuala Tanjung ke Ningbo dan sebaliknya. Diketahui keberadaan pelabuhan Kuala Tanjung di bibir Selat Malaka di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara kini semakin penting dan strategis. Pasalnya, lokasi pelabuhan itu berada di jalur padat perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Sedikitnya 90.000 kapal per tahun, baik jenis Panamax maupun sedang dengan muatan hingga 516,7 juta ton berlalu lalang di selat tersebut. Wajar saja, pelabuhan Kuala Tanjung digadang-gadang akan menjadi pelabuhan transshipment atau hub port yang menjadi pusat perpindahan barang atau muatan dari satu kapal ke kapal lain. Banyak peluang yang bisa ditangkap dengan adanya pelabuhan tersebut. Tidak hanya sebagai transshipment port, pelabuhan Kuala Tanjung juga sebagai pintu masuk atau keluar barang impor dan ekspor Indonesia, terutama kepentingan wilayah Indonesia Barat. Pelabuhan ini digadang-gadang jadi pelabuhan terbesar di Indonesia Barat, lebih besar dari Tanjung Priok. Pelabuhan ini terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera, serta konektivitas melalui jalur kereta api dari kawasan industri ke pelabuhan. Berkaitan dengan potensi pasar pelabuhan Kuala Tanjung dengan keberadaan Selat Malaka, pelabuhan Kuala Tanjung bisa mengambil sebagian transshipment market yang ada di Selat Malaka dengan pangsa pasar sebesar 5%. Letak strategisnya di Selat Malaka membuat pelabuhan ini menjadi tumpuan bangsa Indonesia untuk bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pelabuhan di Malaysia dan Singapura. Pelabuhan Kuala Tanjung yang berkolaborasi dengan Pelabuhan Belawan akan menjadi konsolidator kontainer di hinterland Sumatera bagian utara mulai dari Medan, Aceh, dan Tapanuli Utara. Khusus Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi logistik dan supply chain hub di Indonesia. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah memberikan dukungan berupa insentif terhadap jasa labuh dan navigasi untuk eksportir-importir yang kompetitif dalam mengirimkan kargonya untuk mendorong major shipping line melakukan direct call ke Pelabuhan Kuala Tanjung. Untuk itulah dengan beroperasinya Pelabuhan Kuala Tanjung dan dibukanya rute baru ekspor Medan Cina akan mampu meningkatkan efisiensi waktu pengiriman dan biaya logistik, sehingga mampu meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Meski baik Singapura maupun Malaysia begitu berambisi untuk terus meningkatkan pelayanan dan kapasitas pelabuhannya, bahkan Singapura telah membangun Smart Port Tuas yang full teknologi untuk lebih mempercepat dwelling time. Namun kita harus optimis bahwa kehadiran Pelabuhan Kuala Tanjung bisa memberikan kontribusi perbaikan nilai indeks kinerja logistik Indonesia di masa yang akan datang, memotong biaya angkut barang untuk mendorong perusahaan Indonesia menuju perusahaan yang bisa bersaing secara global, juga menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kuncinya dari semua ini adalah seluruh pemangku kepentingan mesti punya visi yang sama terhadap Kuala Tanjung dan pelabuhan-pelabuhan internasional milik Indonesia. Fokus terhadap dwelling time adalah harga mati. Jika ini berjalan mulus, bukan tidak mungkin Kuala Tanjung bakal menjadi bandar pelabuhan yang ramai di Selat Malaka. Kalau tidak, mari kita lupakan ambisi mengalahkan Singapura.